Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 7, Pak Dirut beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama saya juga menyampaikan apresiasi atas paparannya yang sangat rapi dan juga menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan lebih terlihat secara sistematis dan terukur ya. Meskipun ada kayak grafik tuh saya agak ini ya, proyeksi tentang misalnya kalau business as usual tentang emisi gas rumah kaca langsung digambarkan linear aja gitu ya ke atas gitu. Tapi kalau yang upaya untuk net zero emissionnya ini tidak setajam itu gitu ya. Nah ini memang kalau lihat gambar ini kan kesannya indah banget gitu, penurunannya bakal sangat jauh, padahal semuanya adalah sifatnya proyeksi. Yang proyeksi ini tentu masih harus butuh pembuktian antara klaim ataupun gambaran yang disampaikan bahwa PLN punya usaha yang luar biasa besarnya. Tapi sebagai perencanaan tentu ini adalah sesuatu yang positif ya, paling tidak memperlihatkan upaya dari PLN untuk sungguh-sungguh mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih jauh adalah setelah KTT atau pada KTT yang G20 kita ini ada program JETP itu ya. Nah ini gimana progresnya? Apakah PLN juga terlibat di dalam program tersebut atau itu ternyata juga PHP aja tuh Pak gitu ya, janji-janji hasil KTT G20 itu? Ataukah sudah ada satu realisasi atau bagaimana terkait khususnya dengan PLN, karena PLN melakukan upaya-upaya untuk pengurangan emisi karbon ini, contohnya seperti itu. Jadi saya ingin ada satu gambaran follow up atau realisasi dari program JETP hasil KTT itu. Kemudian yang tentang mobil listrik Pak, ini luar biasa PLN gercep dalam pengadaan SPKLU di mana-mana. Betul terjadi peningkatan, tetapi kalau kita lihat secara mutlak masih sangat sedikit karena kendaraan listriknya masih sangat mahal Pak, gitu ya. Saya ingin bertanyakan berapa sih sebetulnya Pak biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan SPKLU itu, atau kalau nanti mau jadikan tiang dijadiin juga sumber listrik gitu ya untuk pengisian untuk charging itu, berapa biayanya itu untuk instalasi per tiang itu? Saya agak khawatirnya begini Pak, pengawasannya bagaimana gitu? Kan tiang itu banyak banget ya. Apakah petugas PLN ini betul-betul mampu melakukan pemasangan? Karena kenyataan di lapangan kita melihat bangsa ini masih baru bisa untuk mengadakan, belum bisa merawat. Nanti jangan sampai jadi kemubaziran membuat SPKLU dalam tiang sedemikian banyak, ujung-ujungnya hilang, ujung-ujungnya rusak, dipakai juga enggak karena kendaraannya ternyata enggak sebanyak yang diprediksikan oleh PLN gitu ya. Jadi ini bukan sebuah proyek prestisius, tetapi betul-betul harus dicermati karena setiap pengadaan ataupun tadi ya pengadaan itu akan berdampak pada dana-dana yang dikeluarkan oleh PLN itu. Nah, termasuk dengan SPKLU yang selama ini sudah dibangun oleh PLN, itu untung atau rugi Pak gitu PLN dengan adanya SPKLU itu, dengan penyediaan sekian banyak gitu ya, terus dengan pemanfaatannya dari kendaraan-kendaraan listrik itu seperti apa? Yang selanjutnya saya juga menyoroti tentang masalah green hydrogen. Ini saya ingin melihat seoptimis apa gitu PLN, mengingat kendaraan berbahan bakar hidrogen juga di Indonesia kan masih sangat minim itu ya. Kalau di luar negeri betul, di Eropa sudah sangat banyak kendaraan hidrogen, bahkan ada negara-negara yang cenderung untuk mengembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen dibandingkan dengan listrik gitu. Nah tapi di kita ini kan nggak begitu, di kita masih yang didorong-dorong masih listrik, belum ke arah hidrogen. Nah ini pengembangannya ini seoptimis apa ini PLN berkaitan dengan pemanfaatan green hidrogen ini. Yang selanjutnya Pak tentang subsidi listrik,
saya sangat menyambut baik pengubahan tadi yang secara digitalized, geospasial dan lain-lain, karena itu lebih akurat dan lebih menunjukkan data lapangan. Saya sangat apresiasi dengan pemutakhiran ataupun ya tadilah tentang pendataan ini. Hanya ketika ini memang masih terkait dengan DTKS, kita masih berhadapan dengan persoalan ketidakakuratan DTKS itu sendiri, gitu ya. Jadi saya mengharap bahwa PLN punya plan B-nya gitu, backup data atau backup verifikasi atau apapun yang tidak semata-mata tergantung kepada DTKS yang kita ketahui sampai hari ini masih punya banyak masalah gitu. Supaya jangan-jangan datanya udah di-link-kan tapi ternyata ya nggak benar juga gitu ya. Ketika rujukannya juga salah kan jadi salah juga gitu ya, seperti itu. Nah ini yang saya ingin mengingatkan saja supaya betul-betul subsidi listrik itu betul-betul tepat sasaran. Yang terakhir tentu tentang masalah Lisdes, Pak. Ini Pak Ketua, kita tahu bahwa ini tentu bukan semata-mata tanggung jawab PLN, tapi kita juga dorong di Kementerian ESDM dengan program yang BPBL misalnya gitu ya, seperti itu. Target kita bukan Lisdes sebetulnya, target kita lebih kepada rasio elektrifikasi rumah tangga. Dan ini kami melihat, Pak, di lapangan seolah-olah terjadi pembiaran pemasangan listrik yang ilegal. Jadi daerah yang misalnya atau yang tidak ada IMB, yang tidak ada apa, dipasangi listrik gitu. Atau yang masih nyantol-nyantol nyalur gitu, Pak ya. Masih banyak. Karena ternyata ketika kami rapat dengan Kementerian ESDM, rumah tangga yang nyalur itu dimasukkan data, diakui sebagai rumah tangga yang sudah berlistrik, padahal prosesnya ilegal. Tapi diakui oleh negara bahwa rumah itu sudah punya listrik gitu. Sehingga memang tampak bagus kan rasio elektrifikasinya, karena rumah-rumah tersebut dihitung sudah teraliri listrik, betul teraliri, tapi dengan cara yang ilegal. Nah ini saya nggak ngerti di mana letak mungkin pengawasannya, apakah menjadi tanggung jawab di PLN, apa menjadi tanggung jawab di pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM misalkan gitu, untuk penertiban hal seperti itu, dan supaya kita juga mendapatkan gambaran yang real tentang berapa banyak sih rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.